Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik semuanya mengikuti Prof. Subanji, tadi Prof. Subanji kan cerita ya, ketika S2 di ITB beliau memunculkan atau menelurkan ada sekitar 12 teorema gitu ya. Nah, saya melengkapi bagaimana cara, entah itu Prof. Subanji ya atau yang lainnya, cara untuk membuat suatu teorema baru dalam bernalar, begitu. Makanya judul saya adalah penalaran abduktif mahasiswa dalam menyelesaikan masalah aljabar. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya proses dari mahasiswa itu untuk membuat suatu atau untuk memunculkan suatu pengetahuan baru. Kalau di matematika, pengetahuan baru itu bisa berupa definisi, bisa berupa teorema, bisa berupa lemma, dan seterusnya. Oke, next. Baik, ini akan saya berikan ilustrasi penalaran abduktif terlebih dahulu. Kalimat yang pertama itu adik-adik pasti masih ingat ya, bahwa dulu itu diberikan, jika hari hujan maka jalan-jalan basah. Ingat ya? Ternyata hari ini hujan, maka kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah jalan-jalan basah. Itu adalah penalaran deduktif yang modus ponen, begitu. Nah, penalaran abduktif, gitu ya. Penalaran abduktif itu contohnya seperti itu. Jika hari hujan, maka jalan-jalan basah. Nah, ternyata hari ini Jalan Semarang UM itu basah. Maka kita bisa menyimpulkan, oh mungkin tadi, kemarin hujan ya? Nah, mungkin kemarin hujan. Oh mungkin ada orang yang menyiram jalanan. Atau mungkin ada pipa PDAM yang sedang bocor. Ini penalaran abduktif. Masih banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita buat dengan mendasarkan pada penalaran abduktif. Bagaimana kalau di matematika gitu ya? Nah, kalau di matematika kita punya ini misalnya, yang sederhana saja. Jika A dan B bilangan genap, maka A ditambah B itu genap. Nah, ternyata kita punya A ditambah B itu bilangan genap. Maka kita bisa menyimpulkan mungkin A dan B-nya genap. Padahal bisa juga A dan B-nya ganjil gitu ya. Mungkin juga A dan B-nya kuadrat genap. Mungkin juga A dan B-nya kuadrat ganjil. Jadi sangat banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh berdasarkan dari penalaran abduktif. Nah, tentu saja hasil kesimpulan dari penalaran abduktif ini masih berupa, masih belum benar secara matematika. Nah, kebenaran secara matematika itu namanya pembuktian, yang tadi dibahas oleh Prof. Pak Latiful, begitu. Oke, next. Nah, jadi penalaran abduktif itu apa? Penalaran abduktif adalah penalaran yang diawali dengan melakukan pengamatan untuk menemukan hasil observasi tak terduga, kemudian membentuk kesimpulan yang berupa konjektur ya. Jadi belum benar secara matematika, dan melengkapinya dengan penjelasan untuk menetapkan sebagai kesimpulan. Nah, ini adalah beda antara penalaran induktif, deduktif, dan abduktif. Bisa kita lihat bahwa penalaran abduktiflah yang paling bisa memunculkan banyak sekali kesimpulan kreatif. Nah, tentu saja ini akan sangat bermanfaat bagi terutama mungkin orang matematika yang akan membuat suatu teorema baru atau definisi baru. Nah, next. Nah, pada penelitian disertasi saya membuat 2 instrumen yang dinamakan masalah konsep dan masalah converse. Kemudian masalah ini saya berikan kepada 283 mahasiswa matematika di UM, dan ternyata 85-nya itu melakukan penalaran abduktif di 2 masalah itu. Maka bisa disimpulkan bahwa mereka melakukan penalaran abduktif secara konsisten. Nah, hasil yang saya peroleh, ini salah satu gambaran bahwa ada mahasiswa ketika menelurkan suatu pengetahuan baru yang masih berupa konjektur, mereka menggunakan contoh. Ada yang menggunakan contoh, ada yang menggunakan sketsa, dan ada yang menggunakan aturan yang lain. Sehingga yang saya temukan pada disertasi saya itu ada 3 tipe yang muncul. Nah, karakteristiknya apa? Silakan nanti kalau ingin ada QR code-nya di situ bisa di-download ya. Kemudian next. Ya, jadi ini temuan penelitian saya. Kalau semula penalaran abduktif itu ada 4 tahapan. Nah, ternyata di antara hasil observasi dan membuat konjektur itu ada proses ya. Ada proses bahwa siswa itu
ketika menyusun konjektur mereka menggunakan contoh. Ada yang menggunakan sketsa, ada yang menggunakan aturan yang sudah dipunyai di kepala mereka atau prior knowledge-nya. Itu tidak dilakukan satu kali, berkali-kali dengan mengubah-ubah variabel. Demikian juga kemudian dia membuat lagi gitu ya. Akhirnya muncullah tipe yang tadi. Oke, sebentar ya. Oke, next. Nah, ternyata dari hasil disertasi tadi itu berkembang ya. Berkembang dan mungkin salah satu ada itu ya, penalaran itu sudah saya integrasikan di game digital yang dipakai untuk sekolah lab. Dan hasil artikelnya itu sedang dalam proyek, sedang dalam perkembangan. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih.